Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lahu la'an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazamu bi tariqatihi wa tarasama khittah wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikrati wa ahkam syar'iyyati miqyasan li a'malihi wa masdar li ahkamihi ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan segala fasilitas yang Allah berikan berupa kenikmatan yang kita butuhkan. Untuk itu rasa syukur adalah hal yang paling wajib ya. Jadi rasa syukur itu adalah hal yang paling wajib yang kemudian kita harus lakukan setiap saat, karena kita kemudian bisa menjalani aktivitas kehidupan kita saat ini itu benar-benar tidak mungkin lepas dari karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang terbaik yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja itu. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa sore hari ini program kita adalah ngasuh, ngaji asik Sabtu sore. Dan di ngaso kali ini kita akan membahas, setelah kemarin di ngaso-ngaso sebelumnya kita membahas tentang problematika remaja. Untuk sore hari ini saya ingin memulai untuk berbicara tentang potensi-potensi anak-anak muda. Dan sore hari ini tema yang akan kita angkat adalah mengasah otak mendulang samudra ilmu. Sebuah tema yang akan berisi tentang quote-quote para tokoh-tokoh Islam yang akan membuat kita terasah dan tertantang untuk kemudian menjalani sebuah aktivitas pencarian ilmu ketika kemudian kita masih muda. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu yang harus kita kemudian benar-benar pahami adalah urgensi ilmu. Allah itu ketika meminta kita untuk beramal itu bukan dengan sembarang amal. Artinya ketika kita bertingkah laku di kehidupan kita di dunia, itu bukan sekedar terserah bertingkah laku semau kita, enggak teman-teman sekalian. Amal itu ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Dan memang setiap amal yang baik belum tentu kemudian diterima oleh Allah. Nah, kita itu diminta di dalam menjalani kehidupan ini itu kemudian ketika beramal, kemudian dengan amal yang baik, kemudian yang memenuhi syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu cuma dua, teman-teman sekalian. Sepertinya saya sudah menyampaikan beberapa kali, syarat untuk diterimanya sebuah amal itu dua. Yang pertama adalah sesuai dengan syariat, kemudian ikhlas lillahi ta'ala. Jadi sesuai dengan syariat itu mencakup ittiba terhadap Rasulullah SAW,
kemudian ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar amal itu dilakukan dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beramal di mana amal itu kemudian tidak diniatkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya amal itu enggak diterima. Artinya sia-sia. Artinya ya justru membuat kerugian bagi kita, karena amal itu tidak dihitung ketika kemudian kita di akhirat kelak. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita perlu ilmu untuk kemudian beramal. Jadi enggak sembarang kemudian kita bertingkah laku di dalam kehidupan kita. Kita butuh ilmu, dan ilmu itu harus kemudian kita cari. Tidak kemudian kita tunggu, apalagi yang kemudian kita sudah dapat kesempatan untuk mencari ilmu justru kemudian disia-siakan. Nah, sore hari ini kita akan kemudian membicarakan hal itu, yaitu mengasah otak mendulang samudra ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Mempertimbangkan sedemikian besarnya urgensi ilmu, kemudian Imam Syafi'i mengatakan mencari ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Tak hanya itu, para pakar hadis seringkali menjadikan bab pertamanya adalah masalah ilmu. Tentu ini bukan suatu kebetulan. Mereka sedemikian sadar karena ilmu sedemikian luar biasa pengaruhnya terhadap diterimanya amal. Mereka tempatkan pada bab-bab pertama. Kalaulah ilmu agama menghantarkan kejiwaan seseorang untuk dewasa, ilmu pengetahuan atau sains membangun peradaban manusia yang tangguh menuju arah yang maju di dunia. Islam tidak mengenal dikotomi antara pengetahuan agama dan pengetahuan sains. Sebab sains adalah sarana untuk merealisasikan agama itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sering ya kita kalau buka kitab-kitab klasik gitu ya, itu bab awal-awal itu membicarakan tentang urgensi ilmu. Jadi buku-buku karangan para ulama itu banyak sekali yang kemudian di bab-bab awalnya itu membicarakan tentang urgensi ilmu, tata cara mencari ilmu dan sebagainya. Ini bukan hal yang kebetulan, ini bukan hal yang tidak disengaja. Memang seperti itulah kemudian karakteristik para ulama, membuka buku-buku karya mereka itu diawali dengan bab tentang ilmu. Agar apa? Agar kita sebagai seorang pembaca itu kemudian punya pengantar, membuat kita mencari alasan dan memiliki alasan yang kuat mengapa kita kemudian harus belajar, mengapa kita harus membaca kitab itu. Itu di bab awal dijelaskan tentang urgensi ilmu, sehingga kemudian kita itu punya landasan yang sangat kuat untuk kemudian menjalani proses pembelajaran. Karena ketika kita nanti membahas tentang persoalan ilmu, pentingnya ilmu, itu kemudian di sana akan diberikan tentang gambaran-gambaran pahalanya mencari ilmu, kemudian tata caranya mencari ilmu, adab-adab dalam mencari ilmu dan sebagainya. Sehingga landasan kita untuk belajar itu menjadi kokoh, menjadi kuat, dan kita tidak akan kemudian terombang-ambing ketika kita sudah masuk dalam proses pembelajaran. Sehingga kita bisa fokus dan kita bisa kemudian bertekad bulat untuk melanjutkan proses belajar kita. Nah, kalau di pembahasan tentang ilmu itu sering orang mengatakan ada ilmu agama, ada ilmu dunia, gitu ya. Ilmu agama itu kalau di dalam buku ini dijelaskan bahwa dia akan menghantarkan kejiwaan seseorang untuk dewasa. Nah, ini pemaknaan yang sederhana tapi ngena banget teman-teman sekalian. Ilmu agama itu membuat kita dan membimbing kita untuk siap menjadi seorang yang dewasa.
orang dewasa itu bukan sekedar umurnya saja. Jadi indikator kedewasaan itu bukan sekedar dari umur, tapi dari siapnya sikap kita, cara berpikir kita untuk menghadapi problematika kehidupan kita sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang dewasa itu adalah orang yang sudah siap akalnya untuk berpikir tentang persoalan-persoalan yang akan dihadapi dalam kehidupannya sesuai dengan syariat atau ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ilmu dunia atau ilmu pengetahuan itu sains ya, itu kemudian adalah untuk memajukan kehidupan kita, membangun sebuah peradaban, membangun sebuah kehidupan yang maju. Jadi Islam tidak mengenal dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Itu harus sama-sama dimaksimalkan. Makanya kita tidak pernah kemudian mendengar bahwa ada ulama atau para sahabat atau para tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau imam-imam mazhab itu kemudian mereka hanya pintar ilmu agama, tapi mereka kemudian nggak pintar dalam persoalan sains dan teknologi. Ya, mereka kemudian mempelajari itu semua. Kita tahu bahwa ilmu-ilmu kedokteran, bagaimana kemudian para ilmuwan muslim itu kemudian menjadi tokoh sentral dari banyak bidang ilmu yang sekarang berkembang di dunia modern, tentang kamera, tentang GPS, tentang medis, tentang alat-alat bedah, tentang apapun itu. Banyak tokoh-tokoh Islam yang notabene ulama. Artinya mereka itu kemudian secara ilmu agama itu mapan, secara ilmu dunia itu luar biasa. Dan Islam tidak pernah kemudian mengenal dikotomi antara ilmu agama dan sains teknologi. Nah, itu yang kemudian menjadi patokan bagi kita, teman-teman sekalian. Kita nggak bisa kemudian hanya sibuk sekedar ngaji aja, kemudian mengabaikan kemajuan teknologi dan kita sebut dengan kolot gitu ya. Jadi kemudian ya sudah nggak menerima teknologi. Ini kemudian menjadi sikap yang sangat salah dalam pandangan Islam. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita kemudian menjadi seorang muslim yang luar biasa adalah ya ketika kita mapan secara akidah, secara pemahaman akidah dan syariah, tapi kemudian kita juga luar biasa dalam ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa quote, akan ada banyak quote yang kemudian bisa menjadi penyemangat bagi kita dalam kemudian mencari ilmu. Ini ada sebuah kalimat dari Urwah bin Zubair. Burulah ilmu. Kalaupun hari ini kalian menjadi kaum jelata, kelak dengan ilmu Allah akan menjadikan kalian sebagai pembesar kaum. Sungguh menyedihkan. Adakah di dunia ini yang lebih buruk daripada seorang tua yang bodoh? Ini sebuah kalimat yang bagus gitu ya dari Urwah bin Zubair. Beliau mengatakan burulah ilmu. Kalaupun hari ini kalian menjadi kaum jelata, karena kelak dengan ilmu yang kalian cari itu Allah akan menjadikan kalian sebagai pembesar kaum. Mencari ilmu itu bukan hanya sekedar kewajiban bagi orang-orang yang mampu, orang-orang pembesar, tapi sebagai rakyat jelata itu kemudian juga wajib mencari ilmu. Karena dengan ilmu itu pada saatnya nanti Allah itu akan mengubah nasib kita. Mengubah nasib kita dengan ilmu yang kita cari, dengan ilmu yang kita miliki, Allah akan mengubah kita yang tadinya rakyat jelata menjadi pembesar-pembesar kaum. Tapi itu biarkan Allah yang kemudian menjalankannya.
wajibnya kita adalah mencari ilmu. Jadi benar-benar niatkan proses kita mencari ilmu itu ya benar-benar untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi lebih mengerti, kita bisa menjadi lebih memahami tentang hukum-hukum bagaimana kemudian kita harus menjalani kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kemudian faedahnya, ibrohnya itu kemudian Allah bisa membalik nasib kita. Yang tadinya kita bagian dari rakyat jelata menjadi pembesar kaum. Dan tidak ada yang lebih menyedihkan menurut Urwah bin Zubair kecuali seorang yang sudah berusia tua namun dia bodoh. Ya, kita berlindung kepada Allah, semoga kemudian kita benar-benar mampu untuk menjadi seorang yang cinta dalam mencari ilmu. Dan kita tidak akan menghabiskan masa tua kita dalam kebodohan. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kalimat yang luar biasa juga dari Imam Syafi'i, dan kalimat ini masyhur ya. Kalimat ini begitu familiar di telinga kita. Bersabarlah menghadapi kepahitan sikap-sikap kasar sang guru, sebab ilmu tidak diperoleh jika ia menghindarinya. Siapa tidak pernah merasakan kepahitan beberapa saat ketika berburu ilmu, ia rasakan kehinaan, kebodohan sepanjang hayat. Siapa yang kehilangan waktu belajar ketika muda, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Jati diri seorang pemuda demi Allah adalah karena ilmu dan ketakwaan. Jika keduanya tidak terpenuhi, sebenarnya tak ada nilainya. Kalimat dari Imam Syafi'i. Ini menjadi penting bagi kita, teman-teman sekalian. Kalimat awal, bersabarlah menghadapi kepahitan sikap kasar seorang guru. Gimana ya saya menjelaskannya? Jadi kadang ada sikap-sikap seorang guru yang kemudian terlihat pahit dan terlihat kasar yang dia lakukan kepada kita sebagai muridnya. Tapi di kalimatnya Imam Syafi'i, bersabarlah untuk menghadapi itu. Jadi bersabarlah terhadap sikap kasar yang mungkin keluar dari seorang guru. Ingat teman-teman sekalian, guru kita itu juga manusia yang mempunyai khilaf, mempunyai kemudian kondisi-kondisi tertentu yang kemudian membuat beliau, para guru-guru kita itu kemudian mungkin bersikap yang tidak pas. Tapi Imam Syafi'i berpesan, bersabarlah untuk itu, karena itu bukan niatan seorang guru kepada muridnya untuk bertindak kasar, tapi bisa jadi itu adalah metode yang dilakukan oleh guru-guru kita yang menjadikan kita akan menjadi lebih baik dan kita akan lebih memahami. Kemarin baru saja kemudian saya upload sebuah gambaran, sebuah analogi. Jadi ada sebuah kelas di Fakultas Hukum waktu itu. Jadi ada sebuah kelas di dalam Fakultas Hukum sedang melakukan perkuliahan, sedang melakukan proses perkuliahan. Nah, dosennya sudah standby di dalam kelas, beberapa mahasiswa juga sudah standby di dalam kelas. Nah, tiba-tiba ada seorang mahasiswa yang kemudian datang terlambat, tanpa babi bu, tanpa kemudian banyak obrolan. Mahasiswa yang terlambat ini langsung diusir oleh sang dosen. Sang dosen pun tidak mengatakan alasannya apa. Dia hanya kemudian ketika mahasiswa itu datang, kamu gak boleh masuk, kamu keluar sekarang. Bahkan mahasiswa itu bertanya, mahasiswa yang terlambat itu kemudian bertanya, apa salah saya, kenapa kemudian saya diusir? Saya minta maaf jika saya terlambat, saya tapi kepengen ikut perkuliahan. Dosen ini tetap bersikukuh, tidak, kamu keluar, kamu tidak boleh ikut kuliah, keluar. Ini sikap seperti ini bisa jadi dimaknai sikap yang kasar oleh
mahasiswa yang diusir, mahasiswa yang terlambat, termasuk mahasiswa yang ada di dalam. Ketika itu mahasiswa yang terlambat ini karena tidak boleh, karena diusir oleh dosennya, ya dia keluar. Nah, lalu si dosen bertanya kepada mahasiswa yang ada di dalam kelas yang sudah stand, apa gunanya hukum? Apa gunanya adanya hukum? Kemudian banyak mahasiswa menjawab a, i, u, babi, bu gitu ya, apapun itu. Nah, tapi salah satu jawabannya ada dari salah satu mahasiswa, dia menjawab untuk terciptanya keadilan. Dosen tadi mengatakan ini benar, jawaban ini benar. Adanya hukum adalah untuk kemudian terjadinya keadilan, menegakkan keadilan, dan kemudian menghindarkan seseorang untuk dizalimi. Menegakkan keadilan dan menghindarkan seseorang untuk kemudian terzalimi oleh orang lain. Kemudian dosen ini mengatakan, apakah kemudian kalian melihat kezaliman yang aku lakukan kepada mahasiswa yang tadi datang terlambat karena aku mengusirnya? Dengan ragu-ragu, mahasiswa yang ada di dalam kelas mengatakan, iya, Anda telah berbuat zalim terhadap mahasiswa tadi. Lalu dosen ini kemudian menjawab, aku sedang memberikan pelajaran kepada kalian bahwa hukum itu kemudian tidak akan ada gunanya kecuali jika para orang-orang yang mengerti hukum itu berani bertindak kepada orang yang melanggar hukum. Kenapa kalian tidak menegurku? Kenapa kalian tidak melindungi teman kalian yang tadi aku usir karena dia mendapatkan kezaliman dari kenapa kalian diam dan kalian tidak membela dia? Nah, ini pelajaran teman-teman sekalian, bahwa kadang sikap kasar seorang guru itu bermaksud memberikan satu nilai, satu pelajaran baru untuk kita. Maka bersabarlah untuk itu, teman-teman sekalian. Lalu kemudian Imam Syafi'i melanjutkan dengan, siapa saja yang tidak pernah merasakan kepahitan beberapa saat ketika berburu ilmu, dia akan mendapatkan kehinaan dan kebodohan sepanjang hayat. Siapa saja yang kehilangan waktu belajar ketika muda, bertakbirlah 4 kali atas kematian. Jadi teman-teman sekalian, quote yang terakhir ini menjadi luar biasa. Jati diri seorang pemuda demi Allah adalah karena ilmu dan ketakwaannya. Jadi kalau tidak ada indikator seorang pemuda itu cinta terhadap ilmu dan menunjukkan ketakwaan, maka pemuda itu sudah tidak ada nilainya. Dan Imam Syafi'i mengatakannya bertakbirlah 4 kali. Maksudnya bertakbir 4 kali itu dia dihitung sebagai mayat. Jadi kalau sholat mayit itu kan takbirnya 4 kali. Nah, ini ya kemudian sindiran dari Imam Syafi'i. Kalau ada pemuda kok nggak mau belajar, nggak mau ngaji, males untuk belajar, males untuk ngaji, mencari ilmu, maka Imam Syafi'i bertakbirlah 4 kali kepadanya. Dia dihitung sebagai mayat, nggak ada gunanya, teman-teman sekalian. Karena jati diri seorang pemuda, anak-anak muda itu adalah ilmu dan ketakwaan. Jadi kalau ada pemuda tapi nggak mau mencari ilmu, nggak menunjukkan ketakwaan kepada Allah, bertakbirlah 4 kali. Karena udah nggak ada gunanya itu hidupnya, menyusahkan dirinya sendiri. Karena apa? Besok ketika dia tua, dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar sekali. Iya. Karena di masa mudanya dia nggak mau nyari ilmu, dia nggak mau ngaji. Nanti di masa tuanya dia akan terhinakan dengan kebodohan. Dia bingung, mau seperti ini nggak ngerti ilmunya, mau seperti ini nggak ngerti ilmu. Banyak orang tua yang kemudian sudah kita saksikan seperti itu. Ketika orang tua meninggal,
dia nggak ngerti misalnya ilmu waris, yang terjadi anak-anaknya berebut warisan, saling wah ya Allah, inilah pentingnya ilmu, teman-teman sekalian. Maka kita bagi kita yang masih muda, semangat untuk mencari ilmu, ngaji dimanapun tempat ada majelis-majelis ilmu, datanglah ke sana, duduklah bersama mereka para ahli ilmu. Insya Allah dengan itu kita kemudian akan menjadi berharga. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kecerdasanmu lah yang akan menjadikanmu sehat, sakit, sengsara, bahagia, kaya atau miskin. Carilah ilmu, karena dengan ilmu rakyat bawahan bisa menjadi terhormat, para budak bisa melampaui derajat para raja. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi quote selanjutnya dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, carilah ilmu, karena dengan ilmu rakyat bawahan bisa menjadi terhormat, para budak bisa melampaui derajat para raja. Ini juga kemudian menjadikan penyemangat bagi kita bahwa mencari ilmu itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Memiliki ilmu itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Siapa mencari ilmu untuk hari kita kembali, ia memperoleh karunia petunjuk. Para pencarinya memperoleh kebaikan karena telah gencar memburu. Perlu dipahami teman-teman sekalian, kita hidup gak selama-lamanya. Kita hidup ada batasnya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang kemudian mencari ilmu untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian kita akan menjadi kita akan memperoleh karunia petunjuk. Para pencarinya memperoleh kebaikan karena telah gencar memburunya. Banyak sekali faedah-faedah, banyak sekali kemudian manfaat-manfaat kemudian kita mencari ilmu di masa muda. Dan itu memang sudah tempatnya. Itu sudah saat dimana kemudian ketika usia muda kita habiskan untuk mencari ilmu. Lihat perbedaan yang begitu kentara antara generasi awal Islam itu muncul dengan generasi mutaakhirin seperti kita saat ini adalah semangat mencari ilmu. Kalau kita kemudian mau membaca biografi para tokoh-tokoh Islam, mereka itu berguru itu enggak cuma dengan satu guru, dan mereka mau kemudian berguru untuk melanglang buana, melakukan perjalanan safar itu hanya untuk mendatangi guru, mencari guru lalu mendatangi majelis ilmunya. Imam Syafi'i itu harus pergi jauh dari tempat kampung halamannya untuk mendapatkan seorang guru, mencari ilmu darinya, menggali ilmu darinya. Kita lihat sekarang generasi mutaakhirin sekarang untuk kemudian datang ke forum majelis ilmu saja yang dekat dengan rumahnya sulitnya minta ampun. Apalagi teknologi sekarang luar biasa. Nah, inilah kemudian menjadi hal yang membedakan kita dengan generasi Islam yang pada saat itu ada. Semangat kita dalam mencari ilmu sangat kurang, teman-teman sekalian. Kita puas dengan diri kita, kemampuan ilmu kita. Kita harus kemudian merasa selalu kurang dalam keilmuan kita, sehingga kemudian kita punya semangat untuk mencarinya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah kemudian pentingnya ilmu, pentingnya mencari ilmu, dan itu ada pada diri kita anak-anak muda. Kesempatan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal kehidupan kita, karena ilmu akan menjaga kita untuk selalu bersikap dewasa, bersikap yang benar, bersikap yang sesuai dengan syariat. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu dulu forum Nasr kita sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan lain. Terima kasih untuk atensinya, dan selalu semangat untuk mencari ilmu, menjemput keberkahan untuk bersama menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.